Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di Blessing Night pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau memberkati hidup kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua saudara kami ya Tuhan. Kami mau beribadah bersama-sama ya Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita pujikan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku
berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Sekarang kemenangan darimu aku punya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu, katakan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan itu bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja yaitu Jalan Tegalsari 60 Surabaya pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Setiap ibadah disertai dengan live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite dan online. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online pada setiap hari Jumat jam 6 malam di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan semua karena anugerah-Mu. Ya Bapa, kami mau memberikan persembahan Tuhan pada hari ini Tuhan, pada saat ini Tuhan. Dengan sukacita di hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih, kita jumpa lagi di dalam Blessing Night. Marilah dalam memasuki hari-hari endemi, karena sudah semuanya sudah zero, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memasuki dan menerima kebenaran firman Tuhan.
Bapa, kami sebentar Tuhan akan menerima berkat daripada-Mu. Kami mohon Tuhan kasih karunia-Mu turun melimpah. Bukalah mata rohani kami supaya kami mengerti Tuhan kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan kami. Dan hidup kami menjadi berkat buat orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara, senang sekali kita jumpa di dalam Blessing Night. Baik, hari-hari ini kita sungguh bersyukur pemerintah telah melonggarkan sehingga kita memasuki endemi, kita mengakhiri pandemi dan kita tahu persis bahwa apa yang telah Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat 10. Perhatikan baik-baik, temanya itu bahagia orang benar. Bukan bahagia karena banyak uang atau punya kedudukan tinggi, tapi Alkitab jelas mengatakan bahagia orang benar. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Akibatnya anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang-orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selamanya. Dikatakan ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagi. Kan ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Dan ayat 10 dikatakan demikian, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan gigi lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang kekasih, seringkali kita mendengar orang kepingin bahagia, orang yang rindu bahagia, apalagi sebagai orang yang percaya. Tetapi tidak semua orang percaya mendapat kebahagiaan. Kenapa saudaraku? Karena mereka mengabaikan, menganggap enteng, menganggap ringan apa yang Tuhan katakan. Marilah kita belajar akan apa yang Tuhan katakan. Pemazmur ini mengalami apa yang telah dia alami bersama Tuhan. Dia sangat bahagia sampai pada akhir hayatnya pun dia mengalami bagaimana Allah memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera. Nah, dikatakan demikian ayat 1 tadi saudaraku ya. Belum poinnya, dikatakan berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Apa yang dikatakan sangat suka kepada perintahnya? Berarti orang ini selalu mengingat firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Bukankah seringkali kita mengabaikan? Saya punya pengalaman pribadi sejak saya bertobat. Firman Tuhan tidak pernah lepas daripada saya. Firman Tuhan selalu saya renungkan. Dan akibatnya saudaraku, hari ini saya sudah melayani Tuhan 39 tahun. Dan saya merasakan Allah yang menyertai itu, yang berjanji itu ya dan amin. Nah, Amsal Soleman 8 ayat 13 saudaraku mengatakan demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci segala kejahatan. Ya, aku benci kepada kesombongan. Tuhan sangat benci dengan kejahatan, semua kejahatan. Benci dengan segala kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat. Apa itu? Dan mulut
penuh tipu daya, muslihat. Apa itu? Tingkah laku yang jahat. Saudaraku, kita kadang-kadang di hadapan orang kita baik, tapi di belakang orang itu kita ngerasani, kita mengata-ngatai. Dan juga saudaraku, mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Mungkin saudaraku, saudara tidak pernah memiliki tipu muslihat dalam mulut, tetapi mau saya tanya, apakah kalau saudara broadcast atau WA saudaraku, jari-jari saudara itu mulai menuliskan hal-hal yang negatif, ya. Nah, saudaraku, atau berita-berita yang belum jelas, ya, saudara sudah sampaikan berita hoax. Nah, itu pun dikatakan mulut yang jahat, ya. Nah, itulah yang dikatakan takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan berarti saudara hormat, respect dengan Tuhan. Percayalah saudaraku, kalau saudara merespek dengan Tuhan, hormat dengan Tuhan, maka kehidupan saudara akan mengalami 3 hal yang ada di dalam pembacaan kita tentang Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, yang pertama apa? Yang pertama ayat 3. Dikatakan demikian saudaraku, saya bacakan ayat 3 dari Mazmur 112. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Dengan kata lain, tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya saudaraku, saudara, saya pernah membaca dari seorang yang sangat terkenal, yaitu Bill Gates, ya, yang punya apa itu Microsoft kalau nggak salah saudaraku, ya. Bagaimana dia berkata demikian, kalau engkau lahir dimanapun kau berada dalam keadaan miskin, itu bukan kesalahanmu. Saya ulangi, kalau engkau lahir dimanapun dan engkau lahir miskin, itu bukan kesalahanmu. Mungkin saudara nggak punya orang tua waktu lahir, ya, karena orang tua saudara meninggalkan atau membuang saudara. Itu bukan kesalahanmu. Tetapi waktu engkau mati besok, ya, engkau dalam kondisi miskin, ya, meninggalkan hutang, itu adalah kesalahanmu. Jangan nyalakan orang lain, jangan nyalakan orang tua saudara, jangan nyalahkan siapapun juga, tetapi itu adalah kesalahanmu sendiri. Yes, amin, saya aminkan saudaraku. Karena apa saudaraku? Manusia, ya, sebagai orang yang dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan yang sudah ditebus menjadi satu ciptaan yang baru. Tuhan memberikan firman demikian saudaraku. Aku perhadapkan kau kepada berkat dan kutuk, ya, yaitu Ulangan 30 ayat 19. Pada hari ini aku memanggil langit untuk menjadi saksiku, saksi bagi kamu, ya. Aku perhadapkan kau berkat dan kutuk, dan dikatakan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan memberikan saran, Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, sekalipun dia memberikan pilihan, dia berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau beserta dengan keturunanmu. Bapak Ibu yang kasih, orang percaya tidak percaya dengan yang namanya nasib. Ya, nasib bukan di tangan orang lain, bukan di tangan pendeta, tapi nasib di tangan kita sendiri. Di tangan orang-orang pribadi. Kalau kita memilih Yesus sebagai Tuhan, kita selalu memilih kehidupan. Maka yang baik, yang positif, percayalah saudaraku, saudara akan mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang positif bersama dengan Tuhan setiap hari. Salomo berkata saudaraku, saudara baca di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 6, ya, saya bacakan demikian saudaraku yang kekasih. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, ya, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Ya, ini bukan rahasia lagi. Ya, kalau saudara diberkati Tuhan,
dan karena Tuhan, maka saudaraku itu bersyukur. Tapi kalau ingat, harta orang fasik, kalau kita peroleh dengan segala cara yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, saudaraku, akan membawa kehancuran. Kehancuran buat orang lain, juga kehancuran buat keluarga kita. Mari sebagai orang percaya yang sudah ditebus, orang yang menjadi ciptaan baru, kita selalu bersyukur dengan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian saudaraku, aku memiliki rancangan buat kamu, bukan rancangan kecelakaan, ya, bukan kesialan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan saudaraku, yaitu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan saudara adalah pengharapan yang pasti karena Tuhan Yesus telah menyatakan di dalam kehidupan kita, yaitu lewat Roh Kudus yang senantiasa memberikan pimpinan dan bimbingan, dan pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Sebab itu ada tertulis, orang percaya tidak akan dipermalukan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita masuk yang kedua, ya. Yang kalau yang pertama dikatakan bahwa orang percaya pada Tuhan, ya, dia tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Nah, dikatakan ayat yang ketujuh saudaraku, ya. Dia akan memperoleh kebahagiaan hidup. Itu dari Mazmur, dikatakan demikian, ia tidak takut kabar celaka. Luar biasa. Dia orang yang takut akan Tuhan, yang respect dengan Tuhan, yang percaya dengan Tuhan, dia tidak takut kabar celaka. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai orang percaya, saya pribadi bersama keluarga, sama dengan halnya saudara, mengalami banyak tantangan ekonomi, mengalami banyak tantangan problem-problem pribadi, mengalami juga yang namanya pandemi. Tetapi karena orang percaya itu tidak mengalami, dikatakan tidak mengalami ketakutan yang berlebihan, tapi memperoleh kebahagiaan hidup, maka sekalipun saudaraku, hal itu memang saya sudah bersaksi bahwa saya pun mengalami hal yang demikian, atau kena pandemi atau juga terpapar saudaraku 2 kali. Tetapi sampai saat ini saya bisa berdiri di depan saudara, saya bisa melayani saudara, dan saya bersyukur karena satu hal, saya tahu persis, saya yakin dan percaya bukan karena saya lebih baik dari saudara, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Tuhan memberikan jaminan, engkau tidak perlu takut karena aku Tuhan Allahmu ada di depanmu. Aku senantiasa memberkati engkau, menyertai engkau. Bapak Ibu yang kekasih, sebab itu mari kita sama-sama kembali pada hari-hari ini. Sudah dibuka saudaraku. Kalau saudara melihat di dalam Peduli Lindung, ya, saudara klik aja saudaraku yang namanya grafik, ya, grafik daripada COVID. Ternyata kalau saudara lihat tanggalnya itu juga, ya, Surabaya 0, semua 0, kematian juga 0, terpapar juga 0. Jawa Timur memang ada, tapi di Surabaya 0, bahkan tingkat kematiannya hanya 1 orang di seluruh Jawa Timur. Nah, kami bersyukur Bapak Presiden sudah mengumumkan bahwa kita sudah mulai masuk hal-hal yang lebih baik. Saya lihat di mal-mal juga sudah Peduli Lindung, sudah mereka masuk sudah tidak pakai suhu tubuh, tidak lagi ada Peduli Lindung. Mereka juga makan bersama-sama. Bahkan saudaraku yang kekasih di UK, di Inggris, London, Eropa sana, sama sekali mereka tidak pakai masker. Padahal ngerombel kayak istilahnya orang Indonesia berkata kayak mbako enak saudaraku ya. Tapi mereka tidak ada yang terpapar.
Kenapa saya berkata demikian? Karena saya baru pulang dari UK. Dan waktu saya pulang pun pemerintah Indonesia hati-hati minta di PCR. Saya PCR di UK saudaraku. Kami 9 orang di PCR dan semuanya negatif. Padahal kita kumpul dengan mereka saudaraku. Tidak ada yang pakai masker. Malah saya sendiri yang takut saudaraku. Tapi saya juga terpaksa tidak pakai masker. Dan hasilnya negatif. Dari sini kita tahu saudara. Kadang-kadang sesuatu yang sangat kita takutkan itulah yang membunuh kita. Bukan soal problem atau pandemi yang membunuh, tapi ketakutan yang berlebihan sehingga kita kehilangan ya, membunuh damai sejahtera, membunuh membunuh yang namanya sukacita. Nah, kita meragukan penyertaan Tuhan. Tapi saya tahu dan yakin saudaraku apa yang Alkitab katakan, maka ya dan amin. Saya akan bacakan kepada saudara yaitu di dalam tolong ditayangkan Amsal Sulaiman 14 ayat 28, dikatakan demikian saudaraku, luar biasa. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bukan pas-pasan, yang berkelimpahan. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Luar biasa. Kalau saudara mengerti firman Tuhan, dan saudara percaya Alkitab ialah firman Allah, apa yang sudah dijanjikan Tuhan, apa yang sudah tertulis, maka saudara pegang, simpen dalam hati, maka saudara akan memiliki ketentraman yang berlimpah-limpah. Katakan orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat dengan Tuhan, orang yang respect dengan Tuhan akan memiliki ketentraman, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya rindu saudaraku, saudara semuanya, dan saya berdoa saudara yang menonton tayangan ini, saudara memperoleh damai sejahtera yang luar biasa ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu yang kekasih, orang yang respect dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, ya, mendapat perlakuan istimewa. Saya ulangi, ya, orang yang takut akan Tuhan akan mendapat perlakuan yang istimewa. Saudara baca saudaraku di dalam Mazmur 34 tadi ayat 8. Yuk kita baca saudaraku. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ya, ada perlindungan istimewa. Mazmur 34 saudara baca. Ya, ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkannya. Luar biasa. Bukan tidak ada problem masalah, kalau dikatakan meluputkannya pasti kelihatannya. Oke, orang bilang kelihatannya kena tapi meleset gitu loh saudaraku. Kalau ada orang memanah di hadapan kita, ya, kelihatannya wah kena tapi ternyata meleset. Kok bisa? Karena Tuhan yang ada yang melindungi kita. Saya masih ingat berapa kali saya kutip saudaraku ya. Daud ya, sebelum menjadi raja dia mengalami banyak sekali masalah dan problem. Bahkan dia mau dibunuh oleh calon mertuanya sendiri. Karena calon mertuanya yaitu Saul ya, merasa iri dengan Daud karena Daud dipuji-puji oleh rakyatnya. Daud membunuh lawan berlaksa-laksa ya. Tapi Saul hanya beribu-ribu. Sehingga Saul iri. Lalu Daud dipanggil karena Saul merasa stres. Dia disuruh menghibur. Yaitu Daud selain
sebagai seorang pengembala, dia juga seorang pemazmur, dia juga memainkan kecapi, diperintahkan untuk menghibur Saul di istana. Tentu saudaraku menghibur raja bukan seperti nonton TV begitu, ya live show gitu saudaraku ya. Daud disuruh main kecapi, memberikan puji-pujian kidungan. Nah, ditonton oleh Saul, didengarkan oleh Saul. Tapi Saul berniat jahat, dia mau membunuh Daud pada waktu itu. Dia mengarahkan panahnya, saudaraku, mengarahkan tombaknya untuk lemparkan kepada Daud. Bukan dalam jarak 30 meter, 10 meter. Paling jaraknya 4 meter saudaraku. Kalau waktu itu memang tidak diluputkan dengan Tuhan. Pasti nancep di dadanya Daud. Kenapa saya katakan demikian? Karena latar belakang daripada Saul itu seorang prajurit. Ya. Dia pasti terlatih untuk melemparkan tombaknya, saudara. Apalagi jarak 4 meter, saudaraku ya. Tapi Daud bukan. Dia adalah seorang pemazmur. Tapi ternyata waktu dilemparkannya, saudaraku, luput. Ya, itulah yang dikatakan Tuhan meluputkannya. Dan Tuhan memberikan ketentraman di dalam kehidupan dalam kehidupan Daud. Saudara yang kasih, saya percaya Alkitab ialah firman Tuhan. Kita akan baca saudaraku yaitu di dalam Yesaya 147 ayat yang ke-11. Ya, perhatikan baik-baik saudaraku yang kekasih, dikatakan demikian. Orang yang takut Tuhan, dikatakan demikian, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan itu sangat sekali memperhatikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa dia? Yaitu saudara yang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, kata Yesus, kalau engkau tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Saya lanjutkan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Apa yang saudara lakukan? Kalau saudara mengharapkan Tuhan dan saudara setia, ya, tidak mengharapkan orang lain, tidak mengharapkan apa yang di luar Tuhan, ya, saudara cari Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Saudaraku yang kasih, saya akan mau berdoa buat saudara. Ya, saya tahu sekarang saudaraku, dan saya tidak menutup mata. Banyak orang ketakutan. Ya, ketakutan apa? Tentang ekonomi. Ketakutan apa? Ketakutan akan masa depannya. Ketakutan untuk anak-anaknya. Tapi saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak tahu saudaraku, ada sebagian di antara saudara yang nonton tayangan ini, saudara kehilangan harapan. Ya, percayalah, kalau saudara datang kepada Tuhan dan saudara mau mengaku dengan mulut saudara, percaya sungguh-sungguh dalam hati saudara, Tuhan tidak pernah membuang saudara. Karena Alkitab saya ya dan amin. Tuhan berkata, barang siapa, Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Dan aku akan menyertai dia. Aku tidak akan meninggalkan dia sebagai yatim piatu. Sebab itu datanglah kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah kehilangan sesuatu. Kehilangan yang saudara kasihi. Saudara kehilangan pendamping saudara. Saudaraku, saudara nonton tayangan ini. Saudara tidak kebetulan. Ya, saya ulangi. Tuhan mengasihi saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Mari. Datang kepada Tuhan, angkat tangan kanan saudara, tangan kiri letakkan di dada saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku tidak kebetulan menonton tayangan ini Tuhan. Acara Blessing Night. Aku percaya bahwa apa yang dikatakan firman-Mu, iya dan amin. Tuhan, Engkau tidak pernah membuang
Engkau tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Engkau selalu ada di sampingku. Ampuni keraguanku. Ampuni Tuhan. Sekarang Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Aku menyerahkan Tuhan masa depanku dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih-Mu. Aku percaya Tuhan, aku mau setia kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Bapak, aku percaya pada malam hari ini, pada saat ini, Tuhan sudah bekerja. Allah Roh Kudus, terus berkaryalah supaya aku mengerti Tuhan. Supaya aku mengenal Engkau lebih dekat lagi. Dan aku mengalami apa yang Engkau janjikan Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Menikmati kebahagiaan yang penuh Tuhan. Tidak kekurangan kebahagiaan. Memiliki ketentraman. Dan Tuhan, Engkau menjadikan hamba-Mu ini setia, istimewa di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih, lawat kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, amin. Baiklah saudaraku yang kekasih, saya percaya saudara sudah menerima berkat dari firman Allah. Dan firman Allah tidak pernah gagal. Taati dan lakukan. Saudaraku yang kekasih, saya mengundang saudara untuk minggu ini. Karena minggu ini kita akan merayakan atau memperingati hari Pentakosta. Di mana Tuhan mencurahkan rohnya ke dalam kehidupan kita semua. Saya mengundang saudara untuk hadir pada ibadah offline. Dan saudaraku, bagi saudara yang mungkin ada halangan tidak dapat datang, ya silahkan saudara online. Tetapi saya harapkan saudara serius. Kalau bisa saudaraku luangkan waktu saudara untuk datang. Percayalah saudara akan menerima berkat daripada Tuhan. Seterusnya saya ingatkan minggu ini juga ada perjamuan kudus. Persiapkan hati dan pikiran saudara. Saya percaya Tuhan sendiri akan berkarya dalam hidup saudara. Dan mari sekarang terimalah, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Bapa, tiba saatnya kami menerima berkat daripadamu. Kami angkat kedua tangan kami, tanda kami hanya bergantung berharap kepadamu. Oh haleluya, haleluya. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah saudaraku. Terimalah dan bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita, damai, sejahtera dari Allah yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.